Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan Ibu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, Ibu mau bertanya nih, siapa yang sudah melakukan pembiasaan pagi? Seperti mandi pagi, sholat subuh, sarapan pagi, dan berpakaian yang rapi. Wah, kalian sudah melaksanakan semuanya ya. Kalian anak-anak hebat. Nah, sebelum kita belajar, kita seperti biasa akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat menyimak pembelajaran hari ini. Tetap belajar, tetap semangat. Nah, di awal pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai sebuah cerita mengenai lingkungan sekitar rumahku. Kalian simak ya. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah. Sekarang kita akan mengulang kembali mengenai kalimat ajakan. Waktu itu Ibu sudah mengajarkan kalian mengenai seperti apa kalimat ajakan. Yuk kita ulas kembali agar kalian jadi lebih paham lagi mengenai kalimat ajakan. Nah anak-anak, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata mari atau dengan kata ayo. Jadi jika ada kalimat yang diawali kata mari atau kata ayo, itu berarti kalimat tersebut adalah kalimat ajakan. Nah, pada cerita yang tadi Ibu bacakan, adakah kalimat ajakan yang kalian temui? Ya, ada satu kalimat ajakan yang terdapat pada cerita tadi, yaitu mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, kalimat tersebut termasuk kalimat ajakan karena diawali dengan kata mari. Nah, gampang ya untuk membuat kalimat ajakan. Sebagai latihan, kalian buat kalimat ajakan yang lain. Kalian bisa menggunakan kata-kata sendiri. Nah, tulislah kalimat ajakan yang kalian buat pada buku tema 6 halaman 39. Ingat ya, kalimatnya harus diawali dengan kata mari atau kata ayo. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah pernah mempelajari mengenai contoh kerjasama. Nah, di sini Ibu memiliki 5 buah gambar. Kalian sudah tahu kan apa itu kerjasama? Ya, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, di sini Ibu akan meminta kalian menunjukkan atau memberi tanda checklist pada gambar yang menunjukkan contoh dari kerjasama. Yuk kita bahas sama-sama. Kalian simak baik-baik ya. Nah, di sini gambar yang pertama, ada gambar apa ya kira-kira? Ya, gambar yang pertama menunjukkan gambar Lani dan Beni yang sedang mencabuti rumput liar di taman. Nah, apakah kegiatan ini termasuk kerjasama? Ya,
Kegiatan mencabuti rumput liar yang dilakukan oleh Lani dan Benny adalah salah satu contoh kerjasama. Jadi kalian berikan tanda checklist ya. Kita masuk ke gambar yang kedua. Wah, pada gambar kedua ada gambar apa ya? Pada gambar kedua ternyata ada anak yang sedang makan es krim lalu membuang sampahnya di mana saja. Apakah kegiatan ini adalah kegiatan dari kerjasama? Nah, ternyata hal yang dilakukan oleh anak tersebut bukan merupakan kegiatan kerjasama. Jadi kalian tidak perlu memberikan tanda checklist pada gambar tersebut. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, apakah gambar ketiga ini juga adalah contoh dari kerjasama? Kegiatan apa ya yang sedang mereka lakukan? Ya, pada gambar ketiga ini, Siti, Udin, dan Benny sedang memunguti sampah yang berserakan di taman. Mereka memunguti semua sampah hingga bersih. Nah, kira-kira kegiatan yang mereka lakukan ini adalah bentuk dari kerjasama atau bukan? Nah, ternyata kegiatan memungut sampah yang dilakukan oleh mereka adalah salah satu bentuk dari kerjasama. Jadi, kalian berikan tanda checklist pada gambar tersebut. Nah, sekarang kita lanjut dengan gambar di bawah dengan kotak orange. Nah, kira-kira gambar tersebut menunjukkan kerjasama atau tidak? Kira-kira mereka sedang apa ya? Nah, pada gambar tersebut menunjukkan Udin dan Dayu yang sedang menegur anak yang sedang mencoret-coret tembok. Wah, hebat sekali ya mereka. Nah, apakah kegiatan tersebut disebut kerjasama? Ya, kegiatan menegur anak yang sedang mencoret-coret tembok yang dilakukan oleh Udin dan Dayu adalah salah satu contoh bentuk kerjasama. Ya, kegiatan Udin dan Dayu yang menegur anak tersebut adalah salah satu contoh dari kerjasama. Jadi kalian berikan tanda checklist pada gambar tersebut. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Kira-kira pada gambar ini menunjukkan kegiatan apa ya? Apakah menunjukkan kegiatan kerjasama atau tidak? Ya, gambar terakhir ini menunjukkan anak yang sedang melihat tumpukan sampah yang ada di sungai. Nah, apakah kegiatan melihat sampah yang ada di sungai itu adalah kegiatan dari kerjasama? Ya, jawabannya bukan. Hal tersebut bukan contoh dari kerjasama. Jadi kalian tidak perlu memberikan tanda checklist pada gambar tersebut. Nah, kalian berikan tanda checklist pada gambar tersebut di buku tema 6 halaman 40 ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Di sini ibu memiliki sebuah percakapan. Nah, dalam percakapan ini akan terdapat beberapa kalimat ajakan. Kalian perhatikan ya. Nanti ibu akan tanya yang mana saja contoh dari kalimat ajakan yang ada pada percakapan yang ibu bacakan. Hari ini cuaca sangat cerah. Benny pergi ke rumah Udin. Benny mengajak Udin berjalan-jalan. Benny mengatakan, "Hai Udin." Udin pun menjawab, "Hai Benny, mari masuk." Benny berkata, "Terima kasih Udin. Apa yang sedang kamu lakukan?"
Udin menjawab, "Aku baru saja selesai menyiram pohon. Ayo, lihat pohonku ini." Lalu Benny menjawab, "Wah, subur sekali pohonmu. Pohonmu membuat lingkungan sejuk. Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan." Udin berkata, "Ide yang bagus. Berjalan membuat kaki kita kuat. Kaki melangkah berayun dengan tegap. Ayo kita ajak teman-teman yang lain." Nah, pada percakapan tadi, dapatkah kalian menemukan yang mana saja yang merupakan kalimat ajakan? Pada percakapan tadi terdapat 3 kalimat ajakan. Yang pertama adalah ketika Udin berkata, "Ayo, lihat pohonku ini." Nah, kalimat tersebut adalah kalimat ajakan karena diawali kata "ayo". Kalimat ajakan selanjutnya adalah kalimat yang diucapkan oleh Benny, yaitu, "Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan." Nah, kalimat ini juga diawali dengan kata "mari". Lalu kalimat ajakan berikutnya adalah kalimat yang diucapkan oleh Udin, yaitu, "Ayo kita ajak teman-teman yang lain." Nah, kalimat ini juga diawali dengan kata "ayo". Bagaimana? Kalian sudah paham ya? Seperti apa kalimat ajakan? Ingat, kalimat ajakan diawali dengan kata "mari" atau "ayo". Nah, Benny dan Udin mendatangi rumah teman-temannya. Benny mengajak mereka berjalan-jalan juga di lingkungan sekitar. Kira-kira apa ya yang akan dikatakan Benny untuk mengajak teman-temannya yang lain? Ibu akan contohkan ya. Misalnya kepada Siti, Benny akan berkata seperti ini, "Mari Siti, kita berjalan-jalan bersama teman-teman." Nah, kira-kira seperti itulah kalimat ajakan yang akan dikatakan oleh Benny untuk mengajak Siti. Lalu selanjutnya Benny mengajak Dayu. Kira-kira bagaimana ya kalimat ajakannya? Misalnya seperti ini, "Ayo Dayu, kita berjalan-jalan bersama teman-teman." Bagaimana? Mudah bukan untuk membuat kalimat ajakan? Nah, sisanya kalian kerjakan sendiri ya. Kalian tulis kalimat ajakan tersebut pada buku tema 6 halaman 46. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk melengkapi sebuah percakapan. Nah, tugas kita adalah mengisi titik-titik pada percakapan tersebut dengan kata "mari" atau dengan kata "ayo", sehingga kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat ajakan. Kalian simak ya bagaimana cara mengisinya. Edo, "Mari masuk ke rumahku teman-teman." Udin, "Terima kasih Edo, kami di halaman saja." Edo berkata, "Baiklah." Lalu Lani berkata, "Ayo bantu aku mengambil minuman." "Baik Edo." Lalu Siti berkata, "Teman-teman, rumah Edo bersih dan rapi. Mari kita perhatikan pintu rumah Edo. Ayo kita lihat lubang anginnya. Ayo kita amati jendela dan atapnya. Semua bersih dan rapi. Tuhan menyukai orang yang merapikan rumahnya." Edo berkata, "Jendela dan pintu selalu dilap. Lubang angin selalu dibersihkan. Dinding rumah selalu dicat setiap tahun. Kami bersyukur memiliki rumah yang bersih."
Nah, kira-kira seperti itu ya cara mengisi percakapan dengan kata-kata ajakan. Kalian lengkapi percakapan tersebut pada buku tema 6 halaman 51. Nah, anak-anak, ternyata Siti sangat suka dengan rumah Edo. Jalan di depan rumah Edo juga bersih. Menjaga kebersihan jalan dilakukan bersama-sama. Nah, kegiatan apa saja ya yang dapat dilakukan agar jalan menjadi bersih? Nah, yang harus dilakukan secara bersama-sama agar jalan menjadi bersih, yang pertama adalah mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyiangi rumput-rumput liar yang tumbuh di pinggir jalan. Ini maksudnya kita mencabuti rumput-rumput liar yang ada di pinggir jalan. Yang ketiga, kita harus menanam tanaman pagar agar tampak lebih rapi dan bersih. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah meletakkan tempat sampah dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Yang kelima adalah mengingatkan pengguna jalan untuk menjaga kebersihan. Nah, 5 hal tersebut bisa kita lakukan secara bersama-sama agar jalan menjadi bersih. Nah, Ibu minta kalian tulis kegiatan-kegiatan ini pada buku tema 6 halaman 52. Dan Ibu juga meminta kalian untuk menuliskan pengalaman kalian ketika melakukan kerjasama di lingkungan sekitar rumah. Contohnya misalnya kegiatan kalian pada saat melakukan kerja bakti membersihkan jalan atau membersihkan lingkungan sekitar kalian. Pengalaman kalian tulis pada buku tema 6 halaman 52. Nah, anak-anak, ternyata Edo senang memiliki banyak teman di rumah. Mereka bermain bersama. Edo mengajak teman-temannya ke rumah. Teman-teman Edo sangat senang. Mereka mengamati rumah Edo yang sangat rapi. Mereka menemukan bentuk-bentuk yang sering mereka lihat. Coba kalian amati gambar rumah Edo. Bentuk apa saja yang kalian temukan? Coba kalian sebutkan. Nah, untuk lebih mengenal lagi mengenai bentuk-bentuk bangun datar, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, bentuk-bentuk yang ada pada gambar rumah Edo tadi, kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada pintu, yang kedua ada jendela, yang ketiga ada atap rumah. Kita mulai dengan gambar pintu. Nah, kira-kira nama bangun datar yang tepat untuk gambar pintu tersebut adalah gambar bangun datar apa? Ya, nama bangun datar yang tepat untuk gambar pintu adalah persegi panjang. Sedangkan gambar jendela itu sama dengan nama bangun datar persegi. Kalian ingat-ingat ya. Sedangkan gambar atap rumah Edo itu sama dengan bangun datar segitiga. Oke, kalian ingat-ingat semua ya. Kalian perhatikan lalu kalian ingat bagaimana bentuk dan nama-nama bangun datar tersebut. Supaya kalian mengingatnya, kalian tulis nama-nama bangun datar tersebut pada buku tema 6 halaman 53. Nah, kalian sudah mengenal bentuk-bentuk bangun datar kan? Nah, bangun datar itu dapat dirangkai menjadi sebuah bentuk yang indah. Kalian bisa lihat pagar rumah Edo. Kalian juga bisa melihat lantai rumah Edo. Tampak indah bukan?
Nah, seperti inilah kira-kira penampakan dari lantai rumah Edo. Lantai rumah Edo dirangkai dari bangun datar persegi. Nah, sekarang ibu akan meminta kalian juga untuk merangkai bangun datar. Contohnya seperti berikut ini. Tugas kalian adalah kalian gunting bangun datar yang ada pada halaman 55. Lalu kemudian kalian tempelkan pada gambar bangun datar yang ada pada halaman 57. Kalian tempelkan sesuai dengan bentuknya ya. Oke, selamat berkreasi. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar mengenai contoh kalimat ajakan, contoh kegiatan kerjasama, lalu kita juga sudah belajar tentang bangun datar. Nah, agar tidak lupa, kalian pelajari kembali ya apa yang telah ibu ajarkan. Seperti biasa, setelah belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Kalian anak-anak hebat. Nah, tak lupa ibu mengingatkan kepada kalian untuk tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa ya untuk absen pada video ini di kolom komentar. Jangan lupa juga like videonya dan subscribe channel pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.